Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan matriks dan ruang vektor bersama saya Afif Humam, dosen matematika FMIPA ITB. Topik yang dibahas kali ini adalah subbab 7.3, yaitu aproksimasi kuadrat terkecil. Di bagian pertama ini akan dibahas salah satu motivasi solusi kuadrat terkecil, yaitu menentukan kurva terbaik. Pada berbagai cabang ilmu, data yang diperoleh dari eksperimen dan pengamatan digunakan untuk mencari hubungan matematis antara variabel satu dengan variabel yang lain. Misalkan hasil pengamatan atau eksperimen memberikan data x1, y1, x2, y2, dan seterusnya hingga xn, yn. Kemudian diketahui bahwa x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat oleh x. Selanjutnya kita ingin mencari kurva terbaik y sama dengan fx yang mengaproksimasi data tersebut. Di sini f berupa salah satu fungsi pada kelas tertentu. Berikut ini adalah beberapa ilustrasi, misalkan hubungannya berupa fungsi linier, hubungannya berupa fungsi kuadrat, hubungannya berupa fungsi eksponensial. Dari sini muncul setidaknya dua pertanyaan. Yang pertama, standar apa yang digunakan untuk menentukan kurva terbaik? Dan yang kedua, apa hubungannya dengan matriks dan ruang vektor? Pada bagian ini, kita akan mendefinisikan aproksimasi terbaik suatu vektor terhadap subruang pada ruang vektor Rn. Misalkan W adalah subruang dari ruang vektor Rn dan V adalah salah satu vektor di Rn. Maka, aproksimasi terbaik V di W adalah vektor V garis anggota W sedemikian sehingga panjang dari V dikurang V garis lebih kecil dari panjang dari V dikurang W untuk setiap anggota W, yaitu W yang berbeda dengan V garis. Kita ingin mencari anggota W, yaitu V garis, yang jika dibandingkan dengan anggota lainnya, katakanlah W, bersifat sebagai berikut, panjang V dikurang V garis lebih kecil dari panjang V dikurang W garis. Sebagai ilustrasi, misalkan W-nya adalah subruang yang berdimensi 2, maka kita bisa gambarkan sebagai vektor-vektor di bidang. Kemudian ini adalah vektor V-nya. Misalkan kita pilih W-nya vektor di sini, maka vektor V dikurang W tidak lain adalah vektor ini. Nah, kita ingin mencari vektor di W sedemikian sehingga selisihnya dengan V itu panjangnya minimum. Kita bisa menduga bahwa solusinya adalah saat selisih V dengan vektor tersebut adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor di W. Dengan kata lain, V garisnya merupakan proyeksi ortogonal V terhadap subruang W. Teorema berikut membenarkan dugaan tersebut. Misalkan W adalah subruang dari ruang vektor Rn dan V adalah salah satu vektor di Rn. Maka aproksimasi terbaik V di W adalah vektor proyeksi ortogonal V terhadap subruang W. Adapun buktinya sebagai berikut. Kita tahu bahwa vektor V dikurang vektor proyeksi V terhadap W disebut juga vektor per V
Ini adalah vektor yang ortogonal terhadap setiap vektor di W. Sementara proyeksi dari V di W adalah vektor di W, sehingga karena W adalah subruang, maka selisih ini juga berada di subruang W. Akibatnya, vektor per ini akan ortogonal terhadap vektor proyeksi V dikurang W ini. Perhatikan persamaan berikut. Jadi panjang V dikurang W kuadrat ini sama dengan bentuk berikut. Dan ini sama dengan panjang dari V dikurang proyeksi V terhadap W kuadrat ditambah panjang dari proyeksi V terhadap W dikurang W kuadrat. Ini dari mana? Perhatikan sifat berikut. Jika kita punya dua buah vektor yang hasil kali titiknya sama dengan 0, ingat bahwa panjang kuadrat itu sama dengan hasil kali titik dengan dirinya sendiri. Maka A plus B, panjang dari A plus B kuadrat sama dengan A plus B dot A plus B, hasil kali titiknya. Kemudian dengan sifat distributif, kita punya sama dengan A dot A ditambah A dot B ditambah B dot A ditambah B dot B. Kita punya kondisi A dot B-nya sama dengan 0, maka baik A dot B maupun B dot A-nya akan sama dengan 0. Jadi yang tersisa tinggal A dot A dan B dot B. Yang sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat. Jadi dari sini kita punya kesimpulan bahwa jika A dan B itu hasil kali titiknya 0, maka A plus B kuadrat, panjang dari A plus B kuadrat, akan sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat. Di sini kita punya bahwa vektor V dikurang proyeksi V terhadap W ortogonal terhadap setiap vektor di W. Dan vektor ini ada di W. Jadi hasil kali titik dari vektor V dikurang proyeksi V terhadap W dengan proyeksi V terhadap W dikurang W, hasilnya 0. Jadi dengan menggunakan sifat ini, maka kita peroleh kesamaan yang kedua ini. Jadi V dikurang proyeksi V terhadap W ditambah proyeksi V terhadap W dikurang W, panjang dari vektor tersebut kuadratnya sama dengan panjang ini kuadrat ditambah panjang ini kuadrat. Sekarang jika W-nya tidak sama dengan proyeksi V terhadap W, maka ini bukan vektor 0 kalau W-nya tidak sama dengan vektor ini. Artinya ini adalah suatu bilangan positif. Jadi V dikurang W kuadrat, panjangnya ini kuadrat, sama dengan panjang ini kuadrat ditambah sesuatu yang positif. Akibatnya, ruas kiri ini akan selalu lebih besar dari ruas kanan. Karena panjang itu tidak pernah negatif, maka akarnya juga berlaku. Jadi, V dikurang proyeksi V terhadap W akan selalu lebih kecil dari V dikurang W panjangnya. Terbukti bahwa vektor proyeksi V terhadap W ini memenuhi syarat sebagai aproksimasi terbaik tadi.